Baik, cara sampling menggunakan metode purposive sampling pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Baik, ini kira-kira kriteria sampel yang saya gunakan. Yang kedua itu perusahaan infrastruktur yang secara konsisten tercatat di BEI ya. Kemudian perusahaan yang rutin melaporkan laporan keuangan atau tahunan. Kemudian yang keempat, perusahaan infrastruktur yang menggunakan IDR atau mata uang rupiah. Yang kelima, perusahaan infrastruktur yang memiliki kelengkapan data. Nah, ini tergantung variabel teman-teman ya. Kemudian yang keenam, perusahaan infrastruktur yang tidak mengalami perubahan status selama periode. Nah, ini kira-kira apakah terdapat aksi korporasi yang signifikan seperti merger dan akuisisi dan sebagainya. Oke, kemudian teman-teman harus mempunyai list atau daftar populasinya ya. Seperti ini, di list dulu sektor infrastruktur. Kemudian selanjutnya yaitu perusahaan infrastruktur yang konsisten ya tercatat di Bursa Efek itu artinya misal perusahaan ini IPO tahun 2022, nah itu untuk tahun 2021-nya ini tidak lolos karena IPO-nya itu setelah dalam periode penelitian ya setelahnya, yaitu kita kan di sini meneliti tahun 2021, untuk perusahaan ini IPO tahun 2022 maka ini tidak lolos ya. Nah, kemudian perusahaan infrastruktur yang rutin melaporkan laporan tahunan. Nah, ini teman-teman harus cek satu-satu ya. Harus download satu-satu di website perusahaannya atau di Bursa Efek Indonesia. Kalau belum tersedia atau belum mempunyai laporannya, bisa hubungi saya. Karena saya menyediakan semua sektor ya. Jadi, jangan usah khawatir. Untuk 0 ini yang tidak tersedia dan 1 ini yang tersedia. Seperti itu. Kemudian perusahaan infrastruktur yang menggunakan mata uang rupiah. Nah, ini sama ya. 0 itu artinya yang tidak menggunakan rupiah dan yang satu ini yang menggunakan rupiah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian perusahaan infrastruktur yang memiliki kelengkapan data. Nah, ini 0 artinya tidak lengkap ya. Ini mengikuti kriteria sebelumnya ya. Nah, jadi untuk kriteria sebelumnya yang memiliki angka 0, maka di sini juga 0 karena kita anggap sebagai perusahaan yang tidak memiliki data lengkap. Kemudian perusahaan infrastruktur yang tidak mengalami perubahan status. Nah, ini misalnya yang perusahaan yang tidak, maksudnya perusahaan yang mengalami kondisi signifikan seperti merger dan akuisisi. Nah, untuk ISAT atau Indosat ini tidak lolos karena dia merger ya pada tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, jadi tidak lolos ya. Nah, kira-kira seperti itu ya cara penentuan apakah suatu perusahaan lolos kriteria sampling atau tidak. Nah, setelah teman-teman lakukan sampling, kemudian itu kan ada perusahaan lolos dan tidak lolos. Nah, untuk lolos teman-teman bisa inputkan di sini ya. Kemudian teman-teman bisa kurangkan seperti ini untuk mencari yang tidak lolos ya. Jadi untuk kriteria nomor 1 yaitu lolos semua dan ini soalnya daftar populasi. Kemudian untuk kriteria sampling nomor 2 yaitu ada 13 perusahaan yang tidak lolos dan ini saling mengurangi ya. Kemudian untuk kriteria nomor 2 yaitu -1 dan sebagainya. Sama. Di sini tertulis 51 perusahaan yang lolos sampling, kemudian periode yang kita teliti yaitu selama 3 tahun, dan untuk jumlah sampelnya itu yaitu periode penelitian dikali dengan perusahaan yang lolos tadi. Nah, hasilnya yaitu 153. Jadi seperti inilah cara sampling pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Semoga video saya membantu teman-teman dalam penentuan sampling. Terima kasih.